yang lagi booming juga nih, Iya. Real Madrid versus Manchester City yang digadang-gadang itu netizen tuh banyak gini, "Ih, ini mah kayak apa final dini gitu kan." Iya, Pada ngomongnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kekuatan dari kedua tim ini seperti apa sih, Bung? Kenapa bisa dibilang final dini gitu? Terlalu apa nih namanya? Terlalu pagi. Final terlalu pagi. Bagian Kalau ketemunya. sebagian netizen mengatakan final terlalu dini. Mm-mm. Karena apa? Dari kapasitas permainan mereka, kemudian juga dari peringkat mereka. Ya. Manchester City di Liga Inggris dia merajai sementara ini. Walaupun pertama ketinggalan jauh ya dengan Arsenal, tapi sekarang bisa merajai. Kemudian dengan label juara Real Madrid 4 kali itu kan berarti kan sudah menjadi langganan 14 untuk kali. juara Liga Champions. Iya. Kemudian pemain yang ada pun baik di Real Madrid, baik di City itu adalah juga bintangnya. Banyak bintang. Ya, Banyak siapa bintang. tidak terkenal dengan Kevin De Bruyne nomor punggung 7, pemain Belgia. Iya, pemain Panjang Belgia dan itu. sebagainya. Kemudian ada Grealish, pemain Inggris Jack yang rambutnya Grealish, ya. panjang, Jack Iya. Grealish panjang. Kemudian punya kiper Anderson, kiper mahal Inggris, tapi Brazil. asal Brasil. Iya, Ya. betul. Ya, itu kan kita bisa melihat. Kemudian melalui Pep Guardiola adalah pelatih yang sudah pernah mengantarkan Barcelona juara Liga Champions 2 kali. 2 kali. Kemudian dia juga menukangi Bayern Munchen juga juara tapi belum kesampaian Liga Champions sehingga pindah ke City. Manchester Manchester City. City. Nah, seluruh pemain sudah mereka beli, sudah mereka dapatkan. Baik di depan Haaland yang kemarin Pecah diambil rekor. dari Borussia Dortmund. Ya. Pecah rekor. Ini sebagai pembeda. Kehadiran Haaland ini sebagai pembeda. Haaland dimanja oleh 3 gelandang. Yang bagus lagi. De Bruyne, kemudian Guidogan, dan Bernard Silva. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez juga, kemudian Bernard Silva. Iya, Bernard Silva. Itu yang Portugal. Seorang penyerang tinggi, besar, jangkung, kaki kuat, kanan kiri. Ini kan bahaya. Putih. Putih ya. Kok Rambut rasis panjang. gitu? Jangan rasis lah. Ya, jadi ini yang Tadi Bung Kris juga gitu. ini yang akan menjadi tontonan nanti. Ya. Apakah Real Madrid mampu kembali lolos sampai dengan babak final seperti tahun yang lalu? Tapi ada satu catatan, apabila itu benar, karena trio mereka Kroos Jerman, Luka Modric itu umur sudah di atas 35-36. Ya. Mereka punya Valverde, pemain Uruguay yang memang masih punya tenaga. Ya. Bersaing dengan anak-anak muda di Manchester City, ini beda ceritanya. Berarti ini Manchester City mengandalkan pemain muda, Bung, atau gimana? Maksudnya Secara skuadnya? Skuadnya skuadnya secara lebih keseluruhan mudah. Mayoritas Ya. pemain muda. Ya. Benzema 38. Tapi didukung oleh winger-winger Vinicius muda. dan Rodrigo yang Mudah. Ya. Brasil. Nah, ini kan yang pembeda. Vinicius Dan Junior. kemarin di Liga Spanyol kalah Madrid dengan klub yang mediocre. Ini kan bukti bahwa apakah kecapean, ini kita juga nggak tahu. Salah satu bukti Atau bahwa nyimpan tenaga ya mungkin. bisa jadi. Tapi Tapi saya skornya melihat menang siapa ya? Iya. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. jadi karena ini Madrid tuan rumah terlebih dulu, Ya. dia harus menang. Harus menang karena untuk bermain di kandang City sulit karena City selama Liga Inggris itu Terlalu perkasa di terlalu kandang. perkasa di Iya. kandang. Iya. Ya, dengan gol yang lebih dari 1 gol. Ini yang menjadi gambaran. Tapi ini kan di catatannya Real Madrid sampai di semifinal ini kan berhasil ngalahin Liverpool dengan skor yang cukup tinggi itu 6 agregat 6, 6 ya, 4 ya. 6-4 Iya. 6-2 6-2. Terus kemudian Chelsea bahkan 4-0. Nah, itu kira-kira apakah Manchester City juga bakalan menjadi korban Lumbung gol? selanjutnya? Iya, korban selanjutnya dari Kalau Real Madrid. kita cerita korbannya kan Inggris nih. Iya, Inggris. Chelsea, Liverpool. Mm-mm. 2 klub yang selama ini bagus di Liga Inggris ketika Jurgen Klopp nanganin Liverpool langsung tapi mereka kan sudah mulai ditinggal. Sadio lagi Mane Meskipun ditinggal. ini lagi di tengah apa ya? Beberapa Liverpool pemain dan Chelsea ya pun masih lagi berjuang beberapa di papan pemain tengah. beberapa pemain kunci mereka kan sudah pindah. Sadio Mane pindah ke Munchen dan sebagainya. Ini kan pemain kunci penting untuk seorang Jurgen Klopp sehingga posisi untuk lolos 4 besar Liga Champions musim depan Liverpool masih tanda tanya karena yang di dalam adalah City,
kemudian Newcastle, kemudian Arsenal, satu lagi Manchester antara United. Manchester United. Iya, Ya. MU. Nah, Tapi ini Liverpool udah posisi 5 deh. kan 5. Berarti Ya. Liga Eropa. Ya belum, kan masih ada beberapa Ya, pertandingan lagi yang ya. masih. Dan itulah nanti yang menjadi Ya. pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu. Apakah Ancelotti tetap dengan polanya 4-3-3? Ya, tapi bisa Ya. jadi Real Madrid dengan skuad yang kayak mulai kelelahan ya. Iya. Mengandalkan taktiknya pengalaman Ancelotti ya. Ya. Untuk meredam tekanan dari City ya. Iya. Dengan pengalaman yang banyak dari Ancelotti, dengan dia pernah melatih di Liga Inggris, tentu dia sudah mengenal bagaimana tim Pep Guardiola bermain. Dia tentu sudah mulai memahami bagaimana meredam tim-tim ala Barcelona. Ketika dia melatih Real Madrid menghadapi Barcelonanya Guardiola juga pernah mengalami. Mungkin ini akan menjadi pembeda. Walaupun di beberapa pertandingan regional Real Madrid tidak sementereng itu gitu kan. Mulai mengalami penurunan. Apalagi kemarin di Liga setelah kalah kemudian menang, imbang. Artinya ada konsistensinya berkurang gitu kan. Yeah. Nah, apakah ini akan menjadi tanda Real Madrid mengendor, atau di semifinal ini akan ada kejutan dari Carlo Ancelotti itu sebagai simpanan energi karena dia udah nggak mungkin juara, udah mau lepas saja ke Barcelona. Fokus Tapi ke kemudian Liga dia menyiapkan diam-diam dia menyiapkan diri untuk Liga Champion gitu kan. Menghadapi, karena dia tahu City-nya Guardiola sekarang lagi bagus-bagusnya. Kalau tidak persiapan maksimal ya bisa habis. Ya bisa menelan malu di kandang sendiri menghadapinya itu. Ya, untuk partai Madrid melawan City. Manchester City, ada satu hal yang nanti menjadi perhatian. Bagaimana menghentikan Karim Benzema, si mesin gol ini. Tapi kan di situ juga ada mesin gol nih. Ya. Haaland. Haaland. Apa bedanya Benzema dengan Haaland? Haaland itu dikasih bola jauh, dia lari, dia kejar, dan dia bisa langsung. Kalau Benzema lebih banyak ke sisi atau bola matang. Bola-bola matang itu yang membedakan antara Haaland dan Benzema. Nah, melihat Karim Benzema mati atau dimatikan permainannya, 3 trio di belakang itu ada Ruben Dias Portugal, kemudian ada Akanji yang Swiss. Nah, 3 trio inilah nanti yang menjadi tugas untuk mematikan Benzema. Tapi sebelum ketemu trio tadi, Anzami, Ruben Dias, ada di depan seorang Pep Guardiola menjadikan John Stone yang kalau di timnas menjadi kuartel ini belakang, tapi dia disuruh jadi ke depan untuk menjadi 2 Stone di depan ini. Jadi kan di depan back. Nah, di 3-2-4-1. Lah 2 di depan inilah tugasnya mematikan bola jangan sampai dapat nomor punggung 9 Benzema. Ini salah satu ciri yang kemungkinan akan dilakukan oleh Pep Guardiola. Guardiola udah pegang Barcelona di Spanyol, udah tahu polanya, pola Madrid kalau bermain. Jadi sudah fasih betul dengan permainan Real Madrid. Dan materi pemain untuk melakukan pergerakan mematikan Madrid itu ada di tim saat ini. Di tim saat ini. Tukang gedor ada, tukang mematikan ada di Stone dan Ruben Dias. Berarti di itu ya, pergerakan dari Benzema sendiri dikunci ya. Ya, Kalau untuk kreativitas permainan berarti lebih unggul Haaland dong. Kalau Haaland kan berani ngejar dan juga dia bisa jauh kencang, ya. Oke. Usia pun juga masih kencang, masih muda. Muda. Saya mohon maaf kalau jago Manchester City. Kenapa? Materi pemain satu, kemudian strategi yang dia lakukan sekarang ini adalah 4-2-3-1, memanjakan seorang Haaland tapi tidak tergantung Haaland. 3 di depan Guidogan itu juga termasuk yang produktif. Bola-bola second line. Gundogan, Mahrez. Sementara Real Madrid ketuaan daripada Benzema menghadapi si muda-muda seperti pemain-pemain Manchester City, dan sering kiper Courtois, kiper Prancis itu kadang-kadang blunder di partai-partai yang. Tapi berhasil beberapa penyelamatan kok itu. Ya ini kan satu. Karena dia orang Belgia itu. Karena dia pemain Belgia itu. Sama dengan Kevin De Bruyne. Karena dia penggemar Belgia masalahnya.
Makanya tadi di Bahas awal lagi. uji Tribunus semuanya di awal sudah saya sampaikan. Iya. Tim Spanyol pelatihnya Itali, pemain starting 11 hanya satu, Carvajal. Ini kan menjadi satu pertanyaan nanti untuk Ada soliditas. Asensio satu lagi. Nah, ya. Kayaknya Asensio Marco Asensio nanti main ya, starter. itu kita lihat, kita menarik lah. Tapi kalau Ya. secara head to head memang di atas kertas Madrid masih unggul. Tapi nuansanya saat ini nggak ada salahnya kalau Pep Guardiola bisa menemukan ramuan yang cocok untuk menghentikan laju daripada Real Madrid di musim 2002-2003. Iya. Nih Bung, kira-kira ada perbedaan nggak sih gaya, kan pastinya beda ya, pastinya beda. Gaya bermain dari kedua tim ini, perbedaannya yang paling mencolok tuh di mana Bung? Gaya bermain dari keduanya di Real Madrid Ya, seperti apa? dari Seperti pola skema yang dilakukan Carlos Ancelotti 4-3-3, otomatis patron 4 belakang ini mungkin overlap yang dilakukan Carvajal dari kiri naik itu seperti itu. Nah, sementara untuk mengatur serangan ritmenya adalah motornya itu Modric. Motornya. Oke. Tapi gelandang potong, gelandang cakar itu tugasnya ada di Kroos, pemain Jerman. Sementara kalau menyerang melalui sayap itu Valverde, pemain Uruguay, itu akan dilakukan dari gelandang itu. Sementara Vinicius dan Rodri yang di kiri dan di kanan, ini fungsinya adalah pada saat barisan pertahanan Manchester City yang kokoh, dia menyerang membuka dari lebar sayap, lebar lapangan dimanfaatkan. Nah, umpan-umpan bola tanggung inilah nanti akan diberikan kepada Benzema yang berpostur tinggi, sehingga gol dengan kepala. Dan berarti ini umpan-umpan posisi tanggung. Lebih- kalau Haaland biasanya bola kencang dikasih ke tiang jauh, di situ Haaland sprint dengan pemain belakang. Dia bisa melakukan first time eksekusi bola-bola dalam umpan langsung eksekusi. Itu yang membedakan antara golnya Benzema dengan golnya Haaland. Berarti ini Rudiger sama David Alaba harus kerja keras ini ya. Ya. Jadi Militao atau Anthony Rudiger, kalau Rudiger tinggi besar pemain Jerman ini akan berhadapan dengan Haaland. Haaland cocok kayaknya. Posturnya sama-sama menjulang. Ini kan ada beberapa pemain tadi yang disebutkan. Ada nggak yang absen pas pertandingan melawan semifinal ini nanti dari kedua tim ini, yang harusnya tuh main tapi nggak bisa main gara-gara cedera? atau Apabila akumulasi informasi itu benar ya mungkin di Madrid Modric cedera ya. Tapi kalau di City sementara ini full tim. Bisa Full tim. turun mulai Masih dari kiper on fire Ederson. semua. Ya. Dari kiper, kemudian dari Haaland, kemudian De Bruyne kemarin juga sudah sembuh ketika di melawan Arsenal. Jadi ini menjadi gambaran. De Bruyne agak dikhawatirkan kemarin. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Ya. Ya. Tapi masih Memang, main deh. Ya, De Bruyne ini kan stylish mainnya ya. Jadi terlalu stylish, orang tackle dia tuh puas kalau tackle dia. Bagi bolanya juga kan. Ya, karena baginya enak. Kalau tacklingnya kalau gampang. strikernya mentok, Iya. dia yang cetak Dia gol. nyetak gol dari jarak jauh. Pemain Belgia itu, Mas. Ya, kalau Iya, pemain Belgia itu. Kalau diibaratkan Ya. Kevin De Bruyne tuh kayak Marcelo Ferdinand, boleh nggak ya? Dengan tendangan tangan jarak. Dua kali Bisa main SEA Games tendangan jarak jauh semua itu. Oke, ini aku kepo dengan Eden Hazard. Main nggak ini nanti? Eden Hazard di Madrid nggak berkembang ya. Sudah. Nggak Ya. berkembang. Habis Habis cedera sudah enggak. Ya. Dari Chelsea ke Madrid malah Hilang. hilang. iya kayak nggak ada itu. Harusnya Kesempatannya. Harusnya pulang tetap kampung, di Chelsea kan. Harusnya. Iya. Jadi Oke. ini menarik ya. Jadi Ya. kalau dari sisi pelatih 3-1 Italia lawan Spanyol, juaranya Iya. Madrid, juaranya Madrid kalau Ancelotti. Tapi kalau juaranya City berarti Spanyol. Menarik untuk dibahas, dan itu belum ada yang pasti bahwa juaranya Madrid, juaranya Ya. Inter, juaranya AC. Tapi yang jelas leg 1 ini tetap akan gregetnya ada ya. Ya. Karena khususnya untuk tim tuan rumah, bagaimanapun kemenangan akan menentukan langkah mereka untuk Ya, selanjutnya. langkah Karena berikutnya. bermain di kandang City khusus untuk Madrid itu berat ya. Ya. Melihat rekornya Manchester City selama Angker, ini main di ya, kandang angker. cukup bagus. Sementara kalau lihat AC Milan, karena perjalanannya di regional beberapa kali ketemu Inter Milan juga boleh dikatakan seimbang lah. Ya. Walaupun perpaduan skuadnya berbeda, Ya. karena Inter lebih mengkilap dibanding Ya. skuadnya AC Milan yang tergolong muda ya. Ya. Dia pun mengambil pemain
striker bagus yang sudah berumur juga, bawa Giroud, dan lebih mengandalkan pemain-pemain yang berkembang yang nggak dipakai sama Madrid. Brahim Diaz itu dibawa. Kemudian ada pemain muda, KTD siapa? Yang dibawa dari Liga Belgia atau Liga apa ya? Itu sekarang mulai main, tapi belum menemukan tempat. Kemarin diturunkan sama Pioli. Charles de Ketelaere. Charles ya, Charles Ketelaere. Charles itu sebenarnya dia bagus waktu Belgia. di liga dia. Cuma ketika dia bergabung di Milan, kayaknya belum menemukan partner ya, mungkin yang belum ketemu. Mungkin dia digadang-gadang mirip Kevin De Bruyne juga. Di posisinya, apakah kemudian Stefano Pioli belum menemukan tempat yang pas dalam skuad yang dia punya, atau karena dia memang masih muda, tapi masa berkembangnya masih panjang sebenarnya. Tinggal dia belum menemukan titik di mana dia bisa menunjukkan ini saya gitu. Masih muda pun. Ya, banyak kayak Rafael Leo juga muda, dibawa muda dari Cuma perlahan memang dia terus mulai berkembang ya, dengan mulai mencetak gol, dengan diberi kepercayaan terus sama Pioli. Tapi mungkin butuh partner yang membuat dia hidup. Partner dan jam terbangnya. Ya, ketika partnernya ada yang membuat dia hidup, yang connect lah istilahnya, saya kira dia akan tumbuh seperti yang diidamkan itu. Jadi kita melihat saja nanti di partai awal ini sering terjadi ya, tuan rumah kan ngotot menang. Dari catatan ketika Bapak kualifikasi, Madrid juga menang, City juga menang. Kemudian di partai-partai gugur 16 besar, 8 besar, Madrid selalu menang di kandang. Ini menjadi suatu catatan bagus untuk masing-masing tim, dan penentuannya justru nanti di Leg kedua. leg kedua. Berarti ini leg pertama itu kuncinya gregetan, terus walaupun yang belum menentukan ya. Terus yang leg kedua kejutan. Sekarang Real Madrid ini memang pada partai-partai krusial dia memang bagus dia main. Tapi pada partai-partai yang tidak menentukan kayak kok kayak gini Madrid. Serius Kadang mainnya. seperti itu. Tapi kalau flashback dari Liga Champions kemarin itu kan kayaknya Real Madrid juga bertemu Manchester City tuh apakah dengan orang yang sama, pelatih yang sama atau berbeda? Beda. Sama. Terakhir kapan yang City masih sama. Kan City masih kemarin. Masih ya. Oh, berarti dengan Benzema, Rodrigo, Vinicius masih. Kecuali Alan ya. Ya. Oh. Yang ini kehadiran yang ini yang membedakan Haaland. Nah, dan juga yang sangat menarik di partai ini antara Madrid dan Man City, pertama adalah ulangan musim lalu, dan kemudian juga pembedanya hanya di penyerang, belakang sama, depan sama. Karena Madrid nggak banyak beli pemain. Banyak beli. Tapi yang menguntungkan Manchester City adalah secara usia mereka usia produktif, segar semua, Grealish dan sebagainya. Ini yang menarik. Tapi dari kedua tim ini modalnya untuk melaju ke semifinal ini cukup, menurut Uci sendiri sih cukup meyakinkan semuanya. Semuanya meyakinkan. Dari Manchester City bisa ngalahin Munchen nih. Bisa ngalahin Walaupun Munchen juga sedang tidak bagus-bagus juga gitu. Iya, cuman kalau kalah besar kan tetap ada modal sendiri. Terus si 0-1 ya. 0-1. 4-0-1 ya. 4-1. Terus kemudian dari Madrid sendiri kan juga mampu juga mengalahkan Chelsea. Bahkan itu nggak nyetak gol loh. 2-0 menang. 2-0. Jadi agregat 4-0.